Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Sehat, bersama saya di podcast Sehat Bersama. Ya, sebelumnya perkenalan dulu ya, nama saya Multi Amanah. Tentu saja pada podcast kali ini saya tidak sendiri. Saya kali ini ditemani oleh Bapak Hadi Ansori. Beliau merupakan seorang dosen, peneliti sekaligus apoteker. Luar biasa sekali, tepuk tangan. Ya, kali ini nanti kita akan membahas mengenai bebas gejala diabetes dengan puasa. Lalu melanjutkan kebiasaan puasa setelah bulan Ramadan. Karena banyak sekali nih yang mengatakan bahwasannya gula darahnya itu menurun ketika dia melakukan puasa. Menarik sekali kan? Tentu saja sebelum lanjut di pembahasan, saya ingin perkenalan lebih lanjut dari Bapak Hadi. Silahkan Pak Hadi. Terima kasih Mbak Multi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para sobat sehat sekalian. Semoga kita sehat bersama seperti tadi Mbak Multi sampaikan ya. Luar biasa. Perkenalkan, saya Hadi Ansori. Alhamdulillah saya apoteker, saya juga dosen dan peneliti. Kebetulan bidangnya di herbal yang banyak saya teliti begitu. Termasuk herbal yang terkait dengan obat anti diabetes ya. Saya aktivitasnya sehari-hari itu ada di UII, Universitas Islam Indonesia, di Departemen Farmasi, Fakultas MIPA. Dan sekaligus sebagai dosen dan pengajar juga di sana. Gitu Pak Menteri. Oke, luar biasa sekali. Berarti memang fokus di herbal ya Pak ya? Iya, betul. Mantap betul. sekali. Saya jadi nggak sabar untuk mengorek-ngorek lebih dalam nih tentang nantinya terkait diabetes. Nah, ngomongin tentang diabetes nih Pak ya. Sebenarnya Pak, apa sih yang terjadi pada tubuh seseorang yang mengalami diabetes? Khususnya itu yang terkena diabetes tipe 2 nih Pak. Oke. Jadi diabetes itu kan bisa dibilang simpelnya ya, orang mengatakan kadar gulanya tinggi gitu. Pokoknya kadar gulanya tinggi diabetes gitu. Walaupun diabetes itu kan macamnya banyak tuh. Ya salah satunya diabetes tipe 2. Nah, yang menjadi problem itu adalah gejala yang dirasakan orang gitu. Kalau misalkan gula darah kita tinggi, kemudian nggak ada gejalanya, mungkin orang nggak care gitu ya. Tapi begitu kemudian muncul gejala, apalagi nanti sampai komplikasi, itu baru orang nyadar itu, aduh ini ternyata bahaya gitu ya. Makanya perlu betul-betul dipantau, dicek gitu ya. Kalau sudah kadar gula darah tinggi itu, ya itu merupakan salah satu titik awal itu. Ini jangan-jangan bisa-bisa diabetes nih gitu. Nah, tapi kenapa nih kadar gula darah tinggi nih, terutama bagi orang yang diabetes tipe 2 gitu ya. Ini ada kaitannya dengan yang namanya hormon insulin di dalam tubuh kita. Nah, hormon insulin inilah yang mengatur keberadaan gula di dalam darah. Karena fungsi hormon insulin ini adalah dia mindahin gula dari darah, masuklah ke sel-sel. Tujuannya apa? Sel-sel butuh energi. Energi itu dari gula. Nah, gula itu kita makan kan masuk ke darah tuh gula tuh. Nah, gula yang masuk ke darah itu yang mindahin itu adalah hormon insulin. Nah, orang yang diabetes ini hormon insulinnya bisa jadi jumlahnya kurang gitu. Kalau jumlahnya kurang berarti kan yang masuk ke sel kan nggak banyak tuh. Makanya yang banyak beredar di darah. Jadi kadar gula darahnya tinggi. Oh, kadar gula darah tinggi nih gitu. Itu salah satu faktornya karena hormon insulinnya itu jumlahnya nggak cukup. Atau yang kedua, ada juga orang jumlahnya cukup tuh sebenarnya, tapi fungsinya atau kualitasnya yang rendah. Sering disebut dengan istilahnya resistensi insulin gitu. Walaupun jumlahnya ada tuh cukup gitu ya, tetapi fungsinya untuk mindah gula ke dalam sel itulah yang rendah. Yang sering orang bilang yang resisten insulin itu. Oh, ternyata di dalam tubuh ada resistensi insulin juga ya Pak ya? Ada juga faktor itu gitu. Oke. Pak, tadi kan Bapak menyebutkan kalau adanya ini ya, insulinnya yang rendah. Nah, itu biasanya disebabkan karena apa Pak, insulin rendah? Kalau penyebab utamanya itu sebenarnya kan tidak tahu pasti ya, utamanya apa sih begitu ya. Tetapi orang dari berbagai macam penelitian itu faktor utama penyebab kurangnya insulin ini kan karena yang memproduksi itu ada namanya sel pankreas atau sel beta pankreas di dalam tubuh kita. Bisa jadi karena gangguan sel itu, atau mungkin karena gangguan metabolisme dalam tubuh kita sehingga berpengaruh terhadap produksi insulin itu oleh sel tersebut.
Nah, gangguan-gangguan ini entah gangguan langsung terhadap sel pankreasnya atau memang ada kerusakan pada sel pankreasnya, itu faktor eksternal penyebabnya macam-macam. Yang utama itu adalah kalau kita berbicara metabolisme gitu ya. Oh, ini karena metabolisme terganggu sehingga produksi insulin rendah. Itu karena akibat dari pola hidup atau pola makan terutama dan itu berjalan jangka waktu lama. Orang sering makan yang manis-manis, gula dan seterusnya, itu kan insulin karena fungsi dia adalah mindah gula ke dalam sel, maka ketika gula itu banyak di dalam darah gitu ya, maka kerjanya kan jadi lebih banyak. Pankreas itu untuk memproduksi insulin supaya semua gula bisa disalurkan ke sel-sel gitu. Nah, kalau itu berjalan terus dalam jangka waktu lama, payah juga nih kita punya sel pankreas gitu ya. Itu yang salah satu mengakibatkan gangguan metabolisme tadi. Kalau yang kerusakan pankreas itu ada juga sih, misalkan karena infeksi, karena zat kimia, tapi itu tingkat kejadiannya kecil pastinya gitu. Tapi itu juga bisa menjadi faktor. Nah, itu kaitannya. Bisa disebut gini nggak Pak? Berarti orang yang mengalami diabetes itu kebanyakan karena faktor pola hidup atau pola makan yang tidak sehat. Salah satunya. Dan sekarang itu yang menjadi apa ya, bisa dikatakan faktor utama. Iya. Bukan hanya di Indonesia, dunia itu sudah merasa begini. Ini sekarang kok diabetes itu seolah-olah tingkat kejadian itu melesat gitu ya. Tinggi banget ya? Tinggi sekali. Di dunia, di Amerika itu 1 dari 4 anak itu sudah pradiabetes. Di Indonesia tingkat diabetes anak itu sudah melonjak tinggi. Iya. Ini udah sampai 7 kali lipat yang terakhir kemarin disosialisasikan gitu. Ini menunjukkan ada pola yang keliru nih, terutama pola makan itu ya, karena kita tahu sekarang kan zaman sekarang itu makan manis-manis itu sudah populer sekali gitu ya. Nah, itu ketika kemudian pradiabetes anak terjadi, itu sudah menjadi cikal bakal untuk menjadi diabetes. Karena kalau sudah awal terlalu banyak mengkonsumsi manis sampai pradiabetes, itu kan sudah ada indikasi gangguan pada pankreasnya itu. Ini sudah menjadi faktor nanti cikal bakal ya. Semoga bisa ditreatment nantinya gitu ya. Berarti bisa jadi gejalanya itu dari kecil ya Pak ya? Sangat mungkin gitu. Bukan gejalanya dari kecil Mbak Multi. Ininya apa namanya? Proses kejadian itu terjadi itu ya berawalnya dari pola dari kecil itu. Makanya itu yang perlu kita jaga. Ya. Kalau nggak berlebihan nggak masalah sih sebenarnya gitu. Cuman mengukur berlebihan itu kan kadang-kadang orang beda gitu. Kadang-kadang orang hilaf ya Pak ya. Iya. Kemarin tuh saya memang sempet ini Pak lihat video yang viral, lihat berita juga. Salah satu kota yang ada di Indonesia itu kenaikan anak kecil yang kena diabetes itu sangat tinggi sekali Pak. Dalam setahun itu bisa 300-an itu. Itu saya baca semacam apa ya, semacam ada captionnya gitu. Di situ tertulis bahwasanya memang kurangnya pengawasan orang tua terhadap pola makan anak gitu. Jadi memang ya ternyata sobat sehat bersama kita harus berhati-hati nih menjaga pola makan kita ya Pak ya, karena itu menjadi faktor atau bisa dikatakan penyebab paling besar orang bisa terkena diabetes. Nah, ngomongin soal puasa nih Pak, kenapa ada yang mengatakan kalau orang puasa gula darah rendah? Ini kira-kira mitos atau fakta nih sih Pak sebenarnya itu? Ini mitos atau fakta ya? Kenapa banyak sekali yang mengatakan, saya nggak perlu minum obat karena gula darah saya rendah kok ketika puasa gitu. Apakah memang ini fakta Pak? Nah, gimana nih Pak penjelasannya? Oke, sebelum disebut fakta mitos gitu ya, tapi sebenarnya ini menarik ini ya. Karena gula darah tinggi itu munculnya karena berasal dari asupan makan. Ketika tubuh kita kemasukan atau ada asupan makan gitu ya, apalagi makanan yang kita makan itu kan pastinya karbohidrat yang merupakan kandungan utama gitu ya. Karbohidrat masuk dalam tubuh kita, dipecah oleh enzim-enzim kita, jadilah gula gitu. Nah, gula masuk ke dalam darah, itu yang meningkatkan kadar gula darah tinggi. Itu semua orang normalnya begitu. Barulah datang insulin ini gitu kan ya. Insulin untuk mindahin gula dalam darah ini ke sel-sel. Terus kadarnya turun kembali normal.
Itu kan intinya itu. Nah, kalau kita puasa, lah makanan nggak ada yang masuk, dari mana tingginya gitu kan? Kalau kita berpikir secara simpelnya gitu ya. Atau orang berpuasa mungkin asupannya jauh lebih rendah gitu kan, sehingga gula di dalam darah itu ya bisa dikatakan menjadi tetap normal, bahkan cenderung lama-lama akan menjadi turun. Dan lebih bahayanya lagi kalau turunnya ngedrop gitu ya, bisa hipoglikemik, itu juga nggak baik. Oh, kalau asupannya rendah juga nggak bagus ya, Pak? Kalau terlalu rendah, itu juga menjadi salah satu hal yang bisa merugikan penderita gitu. Kenapa? Gula darah tinggi itu nggak bagus, bisa dikatakan diabetes atau hiperglikemik ya. Tapi gula darah rendah pun juga nggak baik. Makanya dijaga tuh normal. Normalnya sekitaran 100 sampai 120 mg per sen. Rendah yang dimaksud kalau sudah di bawah 70 atau di bawah 60. Nah, itu sudah hati-hati tuh, 60-70 kalau sudah di bawah itu hipoglikemik. Itu pun gejalanya itu bisa lebih fatal dibanding gejala yang hiperglikemik. Itu orang bisa merasa pusing, kebingungan, nggak sadar, bahkan bisa yang namanya shock anafilaktis, nggak sadar selama-lamanya. Waduh, kok saya nggak sadar selama-lamanya? Orang hiperglikemik juga bisa mengalami kondisi itu gitu ya, karena terlalu tinggi akhirnya ngedrop, bisa nggak sadar. Tapi yang hipoglikemik juga sama, kalau sudah terlalu rendah ngedrop juga nggak sadar. Makanya diaturnya di tengah-tengah ini. Nah, salah satu faktor yang membuat gula kita tinggi atau rendah itu kan faktor asupan kita ya, dari makan itu. Makanya kalau orang puasa, kenapa dia gula darahnya terkontrol? Karena asupannya dikendalikan gitu. Makanya kalau kita mengatakan ini puasa gula darah saya turun, normal lah, wajar itu. Karena apa? Ya asupannya dikurangi. Tapi hati-hati pas berbuka. Kadang dari pagi habis sahur udah merencanakan aku nanti buka ini gitu ya, Pak ya. Nah itu hati-hati berbuka, ngamuk malah langsung melonjak. Oke, berarti ternyata orang yang sakit diabetes gula darahnya turun ketika puasa itu karena dikontrol itu tadi asupan makanannya ya, Pak ya. Oke, berarti kalau gitu kan sebenarnya nggak puasa itu juga bisa, orang juga bisa tetap mengontrol asalkan dia menjaga asupan makannya ya, Pak ya? Iya betul sekali, makanya dalam salah satu terapi diabetes, diet atau mengontrol makanan itu menjadi salah satu hal yang sangat penting. Karena walau bagaimanapun, kalau kita sudah terjadi atau mengalami gangguan metabolisme dalam tubuh kita, salah satu gangguan tadi produksi insulin misalkan berkurang gitu, itu mau tidak mau yang perlu kita kontrol itu adalah jumlah asupan yang masuk ke dalam tubuh. Jangan terlalu tinggi. Itu yang harusnya kita kontrol, karena kita tahu bahwa produksi insulin kita itu sedikit gitu. Nah, sambil kemudian diterapi atau misalkan di-trigger, ada obat-obat yang bisa kita gunakan untuk meningkatkan produksi insulinnya. Tetapi makanan ini jangan sampai kemudian asupan yang kita asup itu melonjak lagi, nanti metabolisme kita ini juga akan menjadi terganggu lagi gitu ya. Jadi ini harus dikurangi betul gitu, untuk menjaga si pankreas ini kerjanya nggak melonjak, nggak tinggi gitu. Kalau kerjanya dipaksa terus ya lama-lama payah juga pankreas kita. Gitu. Oke, berarti kalau gitu, apakah bisa Pak orang yang dia selalu puasa menjaga puasanya itu nanti membantu menormalkan fungsi pankreasnya? Sangat mungkin. Tetapi itu juga tergantung tingkat kerusakan dan gangguannya seberapa besar. Kalau hanya mungkin orang yang pre-diabetes ya, atau terdiagnosa diabetes tapi masih awal-awal, itu bisa jadi tingkat kerusakannya masih belum besar gitu ya. Untuk tahu ini diabetesnya awal atau enggak misalkan gitu ya, itu kalau misalkan dia sudah konsultasi dokter atau dia diberikan obat oleh dokter, kita bisa lihat dari obatnya gitu. Kalau obatnya masih kelasnya misalkan cuma 1 kali sehari dengan menggunakan golongan biguanid misalkan atau metformin gitu ya, itu masih kelas diabetes awal itu. Itu dijaga dengan puasa
itu efektif itu. Ya, mungkin dokter menyarankan bisa jadi setengah dosis atau cuma satu dosis misalkan gitu ya. Tapi dia ketika dibarengi dengan puasa itu efektif. Bahkan nanti nggak minum obat, tetapi dijaga itu sudah bisa menjaga kondisi dia. Tanpa perlu minum obat? Tanpa perlu. Wow. Tapi kalau sudah kerusakannya levelnya udah tinggi gitu ya, walaupun dia diabetes tipe 2, tapi obatnya sudah kombinasi obat diabetes macam-macam, terus dia kombinasi yang obat lain lagi gitu misalkan, plus ada yang lebih parah lagi sudah sampai plus insulin, suntik insulin gitu, itu udah nggak cukup dengan puasa. Puasa hanya membantu saja untuk mengontrol asupan gula yang masuk. Tapi nggak bisa menormalkan lagi kondisi itu kalau hanya dengan puasa. Nah, maka harus dibarengi dengan berbagai macam obat tadi. Begitu. Berarti kalau gitu tipe 1, tipe 2 itu tidak bisa langsung dikatakan oh ini ringan gitu, tergantung komplikasinya ya Pak? Tergantung kondisi, komplikasi dan seberapa lama dia mengidap itu. Ya. Kalau yang tipe 1 kan agak unik ya, karena tipe 1 itu memang tingkat kejadiannya lebih rendah ya gitu. Tetapi faktor kerusakannya itu sudah kondisi tidak mampu lagi memproduksi insulin. Oke, Pak, saya jadi penasaran nih. Apakah orang yang mengalami sakit diabetes itu bisa dikatakan ya dia layak untuk selalu puasa gitu? Mengingat tadi ya, karena bisa membantu asupan makannya. Atau gimana nih Pak? Oke, jadi sebenarnya kalau kita normal ya, puasa itu kan hikmahnya banyak tuh ya. Salah satunya dalam hal kesehatan ya, hikmahnya itu malah bisa menjaga kesehatan. Bahkan orang diabetes pun juga bisa mengontrol gula darahnya gitu ya. Tetapi kondisi orang diabetes itu kan macam-macam. Tidak semua orang diabetes itu dianjurkan untuk berpuasa. Walaupun puasa itu kembali lagi ke masing-masing gitu kan, karena puasa itu bukan tujuannya untuk sehat atau untuk sembuh dari penyakit kan. Puasa itu apalagi di bulan Ramadan itu kan kewajiban umat Islam. Tujuannya bukan hanya untuk sehat atau apa, tetapi memang itu perintah ya lillahi ta'ala gitu kan tujuannya gitu. Jadi kembali lagi ke personal. Oh saya mau puasa nih, walaupun saya diabetes saya mau puasa ini. Itu silakan, itu personal yang memutuskan. Namun kita harus lihat rambu-rambu nih. Karena kadang ada orang yang kondisinya itu parah gitu, tetapi memaksakan diri. Ini yang harus kita bantu gitu kan. Ini harus kita bantu nih. Artinya dokter bisa membantu juga, tenaga kesehatan juga bisa membantu juga. Artinya mengawasi ketika dia berpuasa. Nah, karena ada orang yang risiko tinggi ketika dia puasa, ada yang mungkin sedang, ada yang biasa bisa dianggap normal aja walaupun dia diabetes. Nah, kalau orang misalkan diabetes punya riwayat hipoglikemik, pernah ngedrop gitu ya karena kadar gula darahnya tinggi, atau misalkan ngedropnya itu mungkin dalam jangka waktu belum lama, 3 bulan terakhir gitu ya, pernah ngedrop atau sering sekali kondisi kadar gula darahnya itu dari tinggi tiba-tiba rendah gitu. Nah, kalau punya kondisi-kondisi gejala seperti itu, ini bisa dikatakan berisiko tinggi. Jadi, kalaupun dia berpuasa, dari sudut pandang kesehatan itu tidak direkomendasi. Nah, kalaupun tetap memaksa puasa, itu harus diawasi betul oleh tenaga kesehatan, dokter, apoteker, atau perawat, misalkan gitu, yang paham tentang kondisi itu. Karena khawatirnya ngedropnya itu bisa berakibat fatal. Atau yang kedua, orang diabetes ini punya komplikasi ngeri nih. Misalkan, kan kita tahu nih diabetes itu ada komplikasi dari ke ginjal, ke jantung gitu ya, atau misalkan ke kondisi saraf misalkan gitu ya. Nah, kalau misalkan dia komplikasinya ke ginjal, bahkan sampai mendapatkan hemodialisis gitu ya, cuci darah atau apa, itu memang nggak direkomendasi. Karena ketika ngedrop itu sangat berbahaya. Nah, tapi kalau kondisi yang sedang gitu ya, artinya sedang itu dia kadar gula darahnya memang tinggi gitu ya, tetapi nggak pernah mengalami kemudian ngedrop atau nggak pernah mengalami kondisi-kondisi yang membuat fisiknya itu lemah. Lemes itu hal yang biasa gitu ya, itu masih nggak masalah, itu boleh berpuasa. Apalagi yang kelihatannya sehat, hanya mengkonsumsi satu obat, itu bisa dikatakan no problem. Nah, itu kalau dilihat dari kondisi-kondisi itu. Oke, berarti nggak semua orang
boleh berpuasa ya Pak yang mengalami diabetes? Ya, tapi Harus. kita nggak membolehkan loh ya. Bukan nggak membolehkan, sebenarnya bukan tidak membolehkan. Itu kan ranahnya beda. Cuma ada rambu-rambu yang harus dilihat gitu ya. Iya. Tapi yang problem gini Mbak Multi, kan orang kan kadang nggak tahu nih, saya itu fine-fine saja gitu ya. Artinya selama saya berpuasa nggak masalah gitu ya. Nah, yang perlu dilakukan dan diperhatikan oleh orang yang berpuasa gitu ya, ketika dia diabetes itu ya, kondisi tubuhnya yang pertama kan secara fisik pasti bisa dibaca gitu ya. Nah, syukur-syukur nih orang penderita diabetes itu bisa melakukan cek gula mandiri. Cek gula mandiri. Itu penting itu. Penting Ya. nih. Nanti kan kalau dia bisa melakukan itu dan dia tahu bahwa berapa kadar gula darahnya dalam sehari itu, atau misalkan sehari boleh kok 2 kali ngeceknya gitu, bahkan 3 kali pun boleh gitu ya. Pagi misalkan dicek, oh ini masih kondisi normal nih, tapi begitu siang lah kok sudah 100 kurang nih misalkan gitu ya. Nah itu harus betul hati-hati ya. Nah tapi kalau nggak muncul gejala masih no problem. Tapi kalau kadar gula darahnya sampai 60, tapi itu masih siang hari lah gitu ya, belum sore itu. Nah itu sebisa mungkin dianjurkan segera berbuka. Karena khawatirnya itu nggak kerasa ngedrop nanti. Oke. Itu kalau dilihat dari gula darahnya. Iya. Tapi gejalanya bisa loh kita lihat Mbak Putri. Oh gimana tuh Pak? Dia misalkan nggak ngecek gitu ya, nggak punya cek mandiri. Kita bisa lihat lewat gejala gitu. Kalau dia sudah ngerasa gemeteran gitu ya, lemes, pucat, berkeringat gitu, bahkan menggigil gitu, itu tanda-tanda hipoglikemik. Itu segera berbuka. Jangan-jangan ini Pak saya kadang kalau udah mendekati buka tuh ngerasanya gemeter Pak. Tapi karena lapar mungkin ya. Iya memang kan, lapar itu kan gula darah rendah kan. Oh iya Pak. Orang lapar itu, jadi proses gula di dalam tubuh kita tuh gini Mbak Muti. Kita makan gula nih ya, atau makan makanan gitu ya, kan yang diasup kan gula nih ya, kemudian gula itu dijadikan energi ya. Tubuh kita kan, kita jadi bisa beraktivitas tuh energinya gitu ya. Tapi ketika kita nggak punya asupan gula, energi kan tetap dibutuhkan tubuh tuh. Tubuh kita ini walaupun kita nggak ngapa-ngapain, kan banyak yang bekerja tanpa kita suruh kan. Jantung kita tetap gini. Pikiran. Iya, pikiran tetap sana kemari gitu kan ya. Ginjal tetap bekerja kan, semua tetap bekerja. Semua butuh energi. Gitu. Nah, itu lama-lama gula darah turun Mbak Multi. Tapi ketika gula darah turun kan kita lemes nih. Tapi kenapa secara fisik masih kita bisa aktivitas? Karena sistem tubuh kita itu akan membakar atau merubah glikogen dalam hepar dan sel-sel otot kita berubah menjadi gula. Jadi ada namanya proses glikolisis lah, sama glikoneogenesis gitu ya. Itu hepar kita itu membuat gula sendiri gitu. Jadi, kalau itu pun belum cukup ini ya, belum cukup ya, sel-sel otot kita akan menggunakan lemak. Lemak itu dirubah menjadi gula. Lemak dirubah jadi gula. Ya, makanya kenapa orang puasa kemudian bisa lemaknya hilang, rontok gitu kan? Ya seperti itu. Lemak Iya. bisa jadi gula Pak. Wah, Iya. saya baru tahu loh. Iya, itu lemak-lemak tubuh kita diubah menjadi gula. Sehingga energi kita bisa balik lagi. Tapi kalau itu sudah sudah habis gitu ya, artinya proses metabolisme itu ada batasnya gitu ya. Merubah lemak menjadi gula itu nggak kemudian nggak ada gula dirubah terus, ya nggak gitu. Ada batasannya. Nah, ketika batasan ini sudah nggak bisa ditoleransi oleh tubuh kita, muncul yang namanya gejala tadi. Kita jadi gemeter, keringetan, bahkan kebingungan. Kayak orang mau hilang-hilang sadar gitu. Sadar itu udah mau hilang nih, ada bingung, kadang ngelantur gitu ya. Itu udah parah itu. Nah, sampai pingsan gitu. Waduh. Itu. Nah, timingnya itu tiap orang bisa beda-beda. Tetapi kalau dilihat dari siklus kita puasa di bulan Ramadan itu kan 13 jam ya kurang lebih di Indonesia ya. Itu tubuh kita masih dalam tahap lemak kita itu masih bisa dirubah di situ. Oke. Ngomong-ngomong soal makan nih Pak ya, terkait buka puasa nih. Ada nggak Pak tips makan untuk berbuka atau sahur
untuk penderita diabetes selama berbuka puasa, karena kan kadang orang itu hilaf ya Pak ya, karena seharian puasa, wah aku pengen makan yang banyak, aku pengen makan yang seger-seger nih. Sebenarnya kelihatan enak. Enak Pak, iya. Padahal nanti baru minum teh aja udah kenyang gitu. Nah, kira-kira ada nggak Pak tipsnya nih untuk penderita diabetes ketika berbuka dan sahur? Ya. Jadi sebenarnya penderita diabetes itu tidak bisa sepenuhnya ngikutin orang-orang normal yang makannya seabrek-abrek gitu ya, nggak gitu. Nah, dengerin. Berbuka puasa pun itu juga harus dibatasi. Bahkan ini ada yang dari ahli gizi itu menyarankan modelnya begini, persentase gitu ya. Kalau berbuka itu cukup 40%. 40%. Iya, 40% berbuka porsinya gitu ya. Kemudian nanti 10%-nya setelah tarawih. Nah, sahur yang paling tinggi 50%. Jadi kalau kita persentasekan 100% gitu ya, jadi porsi sahur itu yang paling tinggi itu. Harusnya gitu. Dan kalau kita melihat menu gitu ya, yang sangat dianjurkan oleh ahli gizi gitu ya, kan karbohidrat itu kan mengandung gula yang paling tinggi gitu ya. Tapi kebutuhan tubuh kita yang paling tinggi karbohidrat memang. Maka karbohidrat itu jangan kita andalkan dari satu jenis gitu. Misalkan cuma nasi doang karbonnya nih, nasi sak piring gede sama ikan satu gitu ya. Ini karbonnya dari nasi doang nih kan. Ini juga nggak bagus juga nih, ya nggak bagus juga bagi tubuh. Maka orang diabetes itu ada ahli gizi menyarankan porsi makannya model T katanya. T? Apa itu Pak? Model T itu gini, di piring itu dibuat kayak model T gitu ya. Artinya T itu gini, yang porsi T itu kan yang T besar ya. Terus ada panjang ke bawah ya. Nah, yang porsi sayur itulah yang paling besar. Jadi porsi sayur 50%, yang 25%-nya itu adalah porsi nasi, yang 25% lagi porsi lauk, proteinnya. Jadi kalau dalam bahasa orang gizi, karbo dari nasi itu 25%, karbo dari proteinnya itu 25%, sayur ini itu 50%. Karena sayur ini kan ada karbonya juga. Ada karbo, tapi dia kan karbonya variatif. Nah, di situ ada karbo, ada mineral, ada vitamin, lengkapnya di situ. Nah, itu yang porsi yang paling bagus gitu untuk orang diabetes. Oke. Ayo sobat sehat, gimana nih? Jangan-jangan selama ini buka dan sahurnya kebalik-balik nih. Ya kan kita nggak pernah ngatur seperti itu gitu kan. Iya Pak, saya juga baru tahu sekarang Pak. Cuman kadang-kadang kalau orang berbuka maupun sahur karena semua kelihatan enak gitu ya, dan nggak mungkin setiap pasien itu harus ngukur seperti model seperti itu gitu ya. Dia ngukurnya dengan dirinya sendiri aja. Biasanya saya kalau makan itu porsinya sekian. Karena ini berbuka puasa dan saya diabetes, maka porsinya 40%-nya aja lah. Tadinya makan sepiring ya saya bagi jadi 2, kurangi lagi dikit. Itu kan 40% kan begitu kan. Kalau 50 kan bagi 2 kan selesai ini. Bagi 2 kurangi dikit gitu kan ya. Itu 40%. Ya, porsi saya segitu aja. Pakai kolak nggak? Pakai sirup nggak? Kalau bisa jangan. Itu orang diabetes itu jangan. Jangan. Ya, itu ya. Tahan godaan. Tahan itu ya. Kalaupun boleh ya nyicip boleh lah nyicip ya. Nyicip jangan segelas nyicip. Nyicip sekedarnya saja ya. Tapi itu memang pantangan gitu ya untuk orang diabetes. Maka itu harus diperhatikan. Berarti harus berhati-hati ya Sobat Sehat, jangan sampai karena udah merasa menahan makan seharian terus bukanya berlebihan. Karena tadi ingat ada porsi-porsinya. Oke. Dan satu lagi Mbak Multi yang perlu diperhatikan, sahur. Sahur gimana? Sebenarnya sahur itu bagi orang diabetes itu bisa dikatakan ya wajib lah. Gitu. Karena orang diabetes itu apalagi dalam proses selama dia diabetes itu dia tetap mengkonsumsi obat misalkan berbuka dia minum obat, sahur minum obat gitu ya. Itu potensi nanti hiponya itu bisa jadi lebih tinggi, maka diwajibkan sahur. Dan sahur ini memang porsinya yang paling banyak di situ untuk orang yang diabetes. Wajib sahur. Karena saya sendiri pun meskipun saya belum ngecek sih Pak gula darah saya seperti apa. Tapi saya saya sering melewatkan sahur.
Karena sahur itu penting gitu. saya metodenya gini Pak, saya jam 12 malam tuh makan gitu. Jadi sahurnya pas jam 12 malam iya, berarti ya. jadi saya males. Nah itu nggak patut untuk ditiru ya sobat sehat ya. Ya kan juga di Islam kita diberikan satu klausul mengakhirkan sahur itu disunahkan. Itu mungkin kalau dikait-kaitkan dengan kesehatan sekarang nyambung gitu Iya, kan ya. sekarang jadi nyambung. Walaupun dulu mungkin ya Nabi memberikan advice pada pengikutnya hal seperti itu mungkin kita nggak tahu apakah basicnya ini supaya sehat atau enggak, kita nggak melihat itu ya. Iya. Tapi apa yang disampaikan Nabi itu bagian daripada sunnah yang harus kita ikuti, itu sabda beliau gitu ya. Makanya ketika dikatakan sahur itu sunnah ya kita ikuti. Nah, sehat itu bagian daripada hikmah yang kita peroleh ketika kita mengikuti sunnahnya Nabi gitu ya. Betul Ya, sekali gitu Pak. situ. Oke. Ya, terakhir nih Mbak. Iya. Kan nanti tentu saja puasa full selama Ramadan itu ya 1 tahun sekali lah gitu ya Pak. Kira-kira gimana nih Pak pola puasa yang efektif untuk penderita diabetes setelah Ramadan? Ya. Jadi syukur-syukur Ramadan itu 1 bulan yang dilakoni oleh kita terutama penderita diabetes itu bisa memberikan dampak yang positif, terutama kontrol gula darahnya. Nah, ketika kontrol gula darah selama bulan puasa itu bisa memberikan dampak yang positif, ya artinya ketika dicek itu kadar gula darahnya nggak hiper gitu ya, nggak tinggi gitu ya. Nah, pola itu bisa diasuh ketika setelah Ramadan. Tidak harus dengan menggunakan sistem puasa full seperti bulan Ramadan gitu ya. Tetapi minimal ada satu jeda di mana dia mengasup makanan itu harus sangat rendah kalori gitu. Artinya apa? Kita bisa mengikuti pola-pola diet berbagai macam ini ya gitu ya kan. Kalau kita melihat semua diet itu kan tujuannya apa? Kalori itu yang diasup sedikit gitu ya, sehingga gula nggak tinggi atau lemak jadi nggak banyak gitu, atau nanti orang menjadi diet kurus langsing dan seterusnya. Hampir sama dengan tujuannya sebenarnya untuk mengontrol gula darah itu gitu, karena asupan karbohidrat, asupan makanan itu bisa meningkatkan gula darah. Nah, tetapi nggak harus kita ngikutin model-model diet yang ada, model OCD atau model intermittent fasting dan seterusnya gitu ya. Tapi minimal bagaimana kita mengontrol asupan makanan terkendali itu. Kalau bagi saya tidak harus full puasa, enggak, tapi kontrol asupan makanan itu yang malah yang paling penting. Kalau puasa siang tapi malamnya makan yang ngamuk kan nggak ada artinya gitu kan ya. Tapi kalau siang nggak puasa dengan tujuan tadi mengontrol gula darah, itu yang dikontrol malah asupan makannya aja. Itu yang harus bisa dilanjutkan dalam proses mengontrol gula darah itu. Karena tujuannya kan mengontrol gula nih. Saya tujuannya mengontrol gula nih. Bagaimana Pak kalau saya puasa Daud? Ya bagus banget, dapat pahala kan gitu ya. Tapi dia puasa Daud bukan untuk kontrol gula darah ya. Dia puasa Daud itu lillahi ta'ala loh ya. Saya puasa Daud lillahi ta'ala gitu ya. Kan beda niat gitu. Jangan sampai nanti saya puasa Daud untuk kontrol gula darah, nggak dapat pahala nanti jadinya gitu. Nah, intinya adalah kalau memang tujuannya kontrol gula darahnya, itu bisa dikontrol dengan mengendalikan asupan makanannya. Rendah kalori, rendah gula, jumlahnya juga harus dikurangi. Itu yang menjadi tantangan setiap pasien diabetes. Luar biasa sekali ya Sobat Sehat. Ternyata kuncinya itu di mengontrol pola makan, mengontrol asupan makannya ya Pak ya, karena itu berpengaruh pada gula darah. Wah, luar biasa sekali pembahasan kita pada podcast kali ini mengenai bebas gejala diabetes dengan puasa. Saya jadi tertarik untuk nantinya kita membahas tentang kesehatan yang lainnya ya Pak. Nanti di podcast-podcast yang lainnya. Tentu saja Sobat Sehat juga pasti penasaran apa aja yang akan kita bahas selanjutnya. Oleh karena itu, pantengin terus podcast Sehat Bersama supaya nanti Sobat Sehat tetap mendapatkan informasi terbaru mengenai kesehatan tubuh. Baik, kalau gitu dari saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Pak Hadi yang telah bersedia sharing ilmunya yang luar biasa ini ya Pak ya. Sama-sama Mbak Multi, terima kasih juga diberikan kesempatan untuk sharing dan berdiskusi di sini ya. Sama-sama Pak, sama-sama terima kasih. Sampai jumpa.